Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami dari tim support Inspirasi Biz. Kali ini kami akan memberikan tutorial cara mengimport data item dari file Excel dengan tipe harga jual berdasarkan level. Jadi untuk teman-teman yang belum mengerti atau untuk teman-teman yang sering menemukan error ketika mengimport data item dari file Excel ini, bisa disimak penjelasan berikut. Baik, di sini kami sudah membuka file Excel yang telah kita gunakan pada tutorial sebelumnya. Langkah pertama, pastikan terlebih dahulu kalian sudah masuk ke dalam worksheet data item level ini. Dan seperti biasa, pada masing-masing worksheet ini sudah ada contoh itemnya. Dan untuk worksheet data item level ini, ada dua contoh item yang bisa dijadikan sebagai referensi. Namun untuk kedua contoh item ini, akan kami hapus terlebih dahulu. Dan kami akan menambahkan satu item baru untuk simulasinya. Dimulai dengan memberikan nilai kode item terlebih dahulu, di mana untuk kode item ini menggunakan format cell text, yang artinya jika teman-teman ingin menggunakan kode item berupa huruf saja, atau berupa kombinasi antara huruf dan angka, maka bisa langsung diberikan nilainya seperti ini. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan kode item berupa angka saja, maka diharuskan menambah petik 1, lalu diikuti dengan nilai kode item berupa angkanya seperti ini. Nah, jadi fungsinya tanda petik 1 ini agar nilai kode item yang berupa angka ini terbaca sebagai teks pada kolom kode item ini. Kemudian untuk kolom nama item ini menggunakan format cell text, di mana tentunya untuk nama item, teman-teman akan gunakan berupa huruf atau berupa kombinasi antara huruf dan angka. Maka dari itu, untuk nama item ini bisa langsung saja diberikan nilainya seperti ini. Kemudian untuk kolom jenis dan merek ini menggunakan format cell text, dan tentunya di sini teman-teman memberikan nilainya berupa huruf saja dan sesuaikan dengan item yang teman-teman tambahkan. Di sini kami berikan nilainya terlebih dahulu. Kemudian untuk kolom satuan 1 sampai kolom satuan 4 ini menggunakan format cell text, di mana untuk ini teman-teman tentunya akan menggunakan nilai berupa huruf saja, dan untuk satuan ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Untuk contoh item yang kami akan simulasikan akan menggunakan dua buah satuan, yang dimana satuan 1 atau satuan dasarnya yaitu pieces, bisa ditulis langsung seperti ini. Kemudian satuan 2-nya menggunakan pak seperti ini. Kemudian untuk satuan 3 dan satuan 4-nya bisa dikosongkan saja seperti ini. Kemudian untuk barcode satuan 1 sampai barcode satuan 4 ini menggunakan format cell text, dan untuk barcode ini sama seperti kode item, di mana jika teman-teman ingin menggunakan barcode berupa huruf saja atau kombinasi antara huruf dan angka, maka langsung saja diberikan nilainya seperti ini. Namun, jika teman-teman ingin menggunakan barcode berupa angka saja, maka diharuskan menambahkan petik 1, lalu diikuti dengan nilai barcode berupa angkanya. Untuk contohnya, bisa seperti ini. Dan untuk barcode ini, dia tidak boleh sama dengan barcode item lainnya atau dengan
satuan pada item yang sama lainnya. Jadi untuk barcode ini harus benar-benar berbeda dari yang lain. Untuk barcode satuan 3 dan satuan 4-nya bisa dikosongkan saja. Kemudian untuk kolom konversi, harga pokok dan harga jual ini menggunakan format cell number, di mana teman-teman bisa langsung berikan nilainya berupa angka saja dan tanpa tanda petik di awalnya. Jadi di sini untuk konversi pada satuan satunya bisa diisi nilai dengan 1 seperti ini. Lalu untuk konversi satuan 2-nya bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk contoh ini kami akan menggunakan konversi satuan keduanya dengan nilai 5, yang dimana artinya satu paknya atau satuan 2 ini yaitu pak itu berisi 5 pieces. Kemudian untuk konversi satuan 3 dan konversi satuan 4-nya bisa dikosongkan saja. Kemudian harga pokoknya bisa diisi untuk satuan satunya misalkan 54.000. Satuan 2-nya misalkan 270.000. Untuk harga pokok satuan 3 dan satuan 4-nya bisa dikosongkan saja. Kemudian untuk harga jualnya, di sini teman-teman bisa perhatikan di mana untuk kolom harga jual yang berwarna ungu ini dia akan mengatur pada level 1. Kemudian untuk kolom harga jual berwarna biru ini akan mengatur pada level 2 dan seterusnya. Untuk harga jual ini berdasarkan level ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk contohnya di sini kami akan menggunakan semua levelnya. Dan untuk satuannya hanya isi pada bagian satuan 1 dan satuan 2 pada masing-masing levelnya. Kita isi dulu untuk harga jualnya. Jika kolom harga jualnya sudah diisi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, kita bisa lanjutkan. Untuk kolom poin dan komisi sales ini menggunakan format cell number, yang dimana teman-teman bisa langsung saja berikan nilainya berupa angka saja dan tanpa tanda petik. Misalkan seperti ini. Atau teman-teman bisa kosongkan saja karena ini bersifat opsional. Kemudian untuk kolom stok awal satuan dasar dan stok minimum ini menggunakan format cell number, di mana teman-teman bisa langsung berikan nilainya berupa angka saja. Seperti misalnya stok awal satuan dasarnya kita berikan 5, dan stok minimumnya kita berikan 1. Jadi penulisannya seperti ini. Dan ini kita juga bisa kosongkan karena bersifat opsional. Kemudian untuk tipe item ini, jika item yang teman-teman tambahkan merupakan tipe item barang, bisa diberikan petik 1, kemudian 1. Jika berupa jasa, bisa diberikan petik 1, kemudian 2.
Jika merupakan non-inventory, bisa diberikan petik 1, kemudian 4, dan jika berupa biaya, bisa diberikan petik 1, lalu 5. Dan untuk contoh ini, kami akan menggunakan tipe item barang, yaitu petik 1, 1, seperti ini. Kemudian untuk kolom menggunakan serial ini, bisa disesuaikan dengan item yang ditambahkan, di mana jika item yang ditambahkan merupakan serial, bisa diberikan nilai Y. Namun, jika bukan barang serial, bisa diberikan nilai N seperti ini. Kemudian, untuk kolom rak ini menggunakan format cell text, yang dimana harus menggunakan petik 1 sebelum diberi nilainya, terutama jika nilai raknya berupa angka saja. Jadi, jika rak ini berisi nilai angka saja seperti ini, maka harus menggunakan petik 1 lalu dilanjutkan dengan nilai rak berupa angkanya seperti ini. Namun, jika raknya berupa huruf atau berupa kombinasi antara huruf dan angka, seperti ini, maka penulisannya bisa langsung tanpa tanda petik seperti ini. Kemudian, untuk kode gudang kantor ini menggunakan format cell text dan isinya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing, di mana jika item tersebut masuk ke gudang kantor dengan fungsi utama atau secara defaultnya itu masuk ke kode UTM, maka dapat langsung mengisinya dengan nilai UTM seperti ini. Dan penulisannya ini disesuaikan dengan aplikasinya juga. Kemudian, jika gudang kantor yang dituliskan pada file ini belum terdaftar pada iPOS-nya, dan ketika kita mengimportkan file Excel ini, nantinya pada programnya itu otomatis menggunakan fungsi utama pada kode gudang kantor yang dituliskan pada file Excel ini. Kemudian untuk kolom kode supplier ini menggunakan format cell text. Jadi jika kode supplier teman-teman merupakan kombinasi antara huruf dan angka atau huruf saja, maka bisa langsung dituliskan seperti ini. Namun jika kode supplier teman-teman gunakan itu menggunakan angka saja, maka diharuskan menggunakan petik 1, lalu diikuti dengan nilai kode supplier berupa angkanya seperti ini. Dan untuk kode supplier ini bisa diisi ataupun tidak, jadi ini bersifat opsional. Kemudian untuk kolom konsinyasi ini sama seperti kolom menggunakan serial, di mana jika item yang ditambahkan merupakan barang konsinyasi, bisa diberikan nilai Y seperti ini. Namun, jika bukan barang konsinyasi, bisa diberikan nilai N seperti ini. Kemudian untuk sistem HPP-nya, di sini bisa menggunakan FIFO atau menggunakan LIFO seperti ini. Nah, jadi untuk HPP ini ditulis harus menggunakan huruf kapital dan penulisannya juga harus benar. Dan di sini untuk contohnya kami akan menggunakan sistem HPP FIFO. Namun jika teman-teman di sini menuliskannya bukan kapital dan salah penulisannya, maka saat mengimport file Excel ini secara otomatis pada iPOS-nya akan memilih sistem HPP FIFO. Kemudian untuk kolom keterangan ini berformat cell text, jadi bisa langsung diisi jika membuat atau menggunakan dengan huruf ataupun kombinasi antara huruf dan angka. Kemudian untuk pajak include ini menggunakan format cell number
Di mana jika teman-teman ingin menggunakan nilai pajak input, bisa langsung diisi nilainya seperti ini. Namun untuk pajak include ini bersifat opsional, jadi bisa diisi ataupun tidak. Nah, jadi jika teman-teman sudah memberikan data-data yang diperlukan atau data-data yang dibutuhkan, teman-teman bisa langsung menyimpan file Excel ini. Kemudian kami akan coba langsung mengimport file ini pada iPost-nya. Kita close dulu untuk file Excel-nya. Kemudian untuk mengimportnya, masuk ke menu pengaturan. Kemudian import dari Excel. Pilih import data item dari Excel. Kemudian kita pilih file Excel-nya dengan klik browse ini. Kemudian untuk worksheet-nya bisa dipilih data item level. Dan kita klik tombol proses ini. Klik OK. Lalu di sini kita harus melihat keterangan pada info prosesnya. Jadi kita bisa klik tombol info proses ini. Dan di sini bisa dilihat ada keterangan tidak ada error pada proses import data. Jadi untuk proses importnya ini bisa dimasukkan atau tidak ada error. Namun jika teman-teman di sini ada error, maka teman-teman harus perhatikan kembali file Excel yang telah dibuat. Kemungkinan ada yang duplikat atau ada yang salah penulisan format selnya. Jadi di sini bisa disesuaikan lagi jika bertemu dengan error. Karena di sini tidak ada error, kita bisa tutup. Dan kita coba lihat pada daftar itemnya apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini untuk item yang kita tambahkan, yaitu susu kotaknya sudah masuk pada daftar itemnya. Kita coba lihat datanya dengan edit item. Kemudian di sini kita bisa perhatikan untuk data-datanya. Di sini sudah benar. Kemudian kita lihat satuan dan harga jualnya. Nah, di sini untuk kolom prok 1 sampai prok 6 ini akan otomatis terhitung jika kita sudah menambahkan harga pokok dan juga harga jualnya pada semua levelnya. Nah, di sini datanya sudah sesuai dengan inputan yang kita telah masukkan pada file Excel-nya. Maka dari itu, proses import file Excel dengan menggunakan harga jual berdasarkan level harga sudah berhasil kita lakukan. Nah, jadi itu dia cara mengimport data item dari file Excel dengan tipe harga jual berdasarkan level. Setelah teman-teman menyimak dan mencoba, dan teman-teman mendapatkan kendala yang tidak bisa diatasi sendiri, bisa langsung saja hubungi kami atau komen video ini. Jangan lupa di like dan follow Instagram kami di @inspirasibiz, dan jangan lupa juga untuk subscribe serta klik tombol lonceng untuk nyalakan notifikasi dari kami. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.